Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Meneruskan kitab Usfuriyah hadis yang ke-13 bagian yang kedua. Ini adalah hikayat-hikayat tentang hadis yang ke-13 ya. Hukiya an Abi Bakril Ismaili bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi diceritakan dari Abu Bakar al-Ismaili dengan sanadnya atau dengan sandarannya, yaitu dari ceritanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ceritanya annahu kana idza wudi'at innahu kana idza wusifat indahun naru lam yakun yabki wa idza wusifatil qiyamatu lam yakun yabki wa idza wusifal qabru kana yabki faqila lahu ma hadza ya amiral mu'minin. Jadi sebuah cerita di mana cerita ini mengenai sahabat Utsman bin Affan, yaitu bahwasanya beliau pernah ditanya tentang ketika Utsman bin Affan ini disifati itu artinya bisa jadi pas membahas tentang hal itu dengan sahabat-sahabatnya, atau ketika beliau mengingat sesuatu. Artinya seperti yang jelas di sini bahasanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu disifati tentang neraka, maka beliau itu tidak menangis, dan ketika beliau disifati tentang hari kiamat, beliau juga tidak menangis. Tapi ketika beliau itu disifati tentang kubur, tentang kematian, beliau menangis. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada sahabatnya yang bertanya, fakila, maka didawuhaken apa penyebabnya, ma hadza ya amirul mukminin, apa ini wahai amirul mukminin, ketika engkau disifati masalah kiamat engkau tidak menangis, ketika disifati tentang neraka engkau tidak menangis, tapi ketika engkau disifati tentang kubur engkau menangis. Ada salah satu yang bertanya seperti itu. Faqala, maka Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, inni idza kuntu finnari wa kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'ya ahadun. Jadi Amirul Mukminin atau Syekh sahabat Utsman bin Affan ini ditanya kenapa bisa seperti itu. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, ketika saya itu disifati atau ditanya atau mengingat tentang hari kiamat, maka nanti ketika terjadi hari kiamat itu saya ma'an nasi, beserta seluruh umat manusia, dan ketika nanti seandainya saya itu di neraka, saya itu masih bersama dengan manusia, tapi ketika saya itu di dalam kubur, nanti saya itu akan sendirian, wahidan laisa ma'ya ahadun, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menemani saya di dalam kubur. Jadi sebabnya Sayyidina Utsman bin Affan menangis ketika disifati tentang alam kubur itu seperti itu alasannya. Wa inna miftahal qabri ma'a Israfilu alaihi salam. Jadi kemudian Sayyidina Utsman bin Affan melanjutkan pernyataannya bahwa sesungguhnya kuncinya alam kubur itu adalah malaikat Israfil. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya miftahul itu maksudnya kuncinya atau pembuka alam kubur itu adalah malaikat Israfil. Kenapa seperti itu? Karena malaikat seperti yang kita tahu, malaikat Israfil itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala ketika hari kiamat. Nah, ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala, di situ terjadi hari kiamat, maka seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu yang
yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Namanya adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Disitulah dikatakan bahwa malaikat Israfil itu adalah miftahul qabri atau kuncinya atau pembuka kuburan atau pembuka kubur nantinya yang membangkitkan seluruh umat manusia. Wa huwa yaftahuhu yaumal qiyamati wa kana yaqulu man kanatid dunya sijnahu kanal qabru jannatahu. Jadi kemudian Syekh Utsman bin Affan atau sahabat Utsman bin Affan Amirul Mukminin pada waktu itu, beliau melanjutkan perkataannya lagi bahwa barang siapa yang ketika di dunia itu merasa terpenjara atau menjadikan dunia itu penjara, maka nanti di akhirat atau di alam kubur itu akan menjadi surganya. Jadi seperti itu. Artinya menjadikan penjara dunia itu ya kalau saya mengartikannya itu adalah zuhud. Zuhud itu adalah tidak tertarik atau tidak kumantil hatinya, tidak maksudnya tidak melekatkan hatinya itu kepada duniawi. Jadi ukurannya itu ketika seseorang itu kehilangan hartanya, harta bendanya atau apapun lah yang bersifat keduniawian, dia itu akan biasa saja, maksudnya dia tidak akan bersedih. Dan apabila dia itu memperoleh rezeki apapun yang bersifat keduniawian, maka dia juga tidak bersenang hati juga gitu loh, biasa-biasa aja. Itu istilahnya mengutamakan akhirat lah ya, mengutamakan kehidupan akhirat. Atau orang-orang yang seperti itu nanti, atau orang yang zuhud seperti itu yang menjadikan dunianya itu adalah penjara baginya, dia mengabaikan kenikmatan-kenikmatan dunia dan lebih memilih kenikmatan nanti di alam akhirat atau di alam kubur, maka nanti di alam kubur kuburan itu, alam kubur itu akan menjadi jannatahu atau menjadi surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu kanal qabru mahbasahu. Nah, ini sebaliknya. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah surganya, maka nanti di alam kubur itu akan menjadi penjaranya atau menjadi tahanannya. Mahbasahu itu tahanannya. Jadi ini sebaliknya ya. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai surganya, artinya apa? Artinya lebih mementingkan kehidupan dunia atau mementingkan duniawi ketimbang akhirat atau ketimbang Allah Subhanahu wa taala, ketimbang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih mementingkan duniawi itu nanti di akhiratnya atau di alam kuburnya dia akan merasakan bahwa alam kubur itu adalah penjaranya, sesuai dengan hadisnya ya, yang kemarin hadis ke-13 itu diterangkan bahwa bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang telah meninggal dunia dan berada di alam kubur, maka alam kubur itu sejatinya yuwassa'u atau diluaskan madda basorihi, sepanjang luasnya itu sepanjang penglihatannya. Jadi alam kubur itu bagi orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kubur itu sejatinya sangat luas, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang madda basorihi, sepanjang penglihatannya. Kemarin di di hadis yang ke-13 yang bagian pertama, yang hadisnya itu diterangkan seperti itu. Madda basorihi, sangat luas sekali. Dan di pembahasan sebelumnya bagian 1 juga diterangkan bahwa alam kubur itu bagi orang-orang yang beriman itu termasuk adalah raudhatun min riyadil jinan. Jadi salah satu taman dari beberapa taman surga. Sebaliknya juga dia itu adalah khufratun min khufratin niron, salah satu jurang atau salah satu jurang neraka dari salah satu jurangnya beberapa neraka. Disebutkan seperti itu bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil hayatid dunya qaidahu fa innal mauta itlaquhu. Maka bagi orang-orang yang menganggap kehidupan dunia itu adalah sebuah tali, artinya hatinya itu kumandel di dunia, kumandel dengan harta, kumandel dengan wanita, kumandel dengan jabatan dan lain-lain lah ya. Artinya hayati dunia itu maksudnya adalah kehidupan dunia, dia menyukai duniawi, dia itu hubbud dunya atau biasa disebut dengan hubbud dunya ya, atau cinta di dunia, maka fa innal mauta itlaquhu, maka nanti mati itu adalah pemutusnya atau yang melepaskan tali dari hubbud dunyanya itu gitu loh. Maksudnya seperti itu. Artinya apa?
artinya tidak ada gunanya ketika kita itu di dunia itu berusaha mencari dunia itu dengan sungguh-sungguh, dengan uh, kepala buat kaki, kaki buat kepala, kalau istilahnya seperti itu. Dikejar dunia itu dengan sangat apa itu brutal sekali seperti itu. Artinya ketika dia mati, dunia itu sudah terputus tali hubud dunianya itu diputuskan oleh maut. Artinya harta yang diperoleh, apapun yang diperoleh itu nanti akan menjadi milik orang lain, entah itu anak-anak kita, istri kita, ataupun diwarisi oleh yang lain. Artinya kita itu sudah tidak memerlukan lagi dunia itu, dan kita nantinya akan istilahnya getun atau menyesal di kemudian hari gitu loh. Jadi maksudnya itu hubud dunia itu cinta dunia, atau istilahnya orang zuhud itu tidak melulu dia itu tidak bekerja atau tidak bertanggung jawab ya, tapi dia tetap bekerja, dia tetap mencari harta benda, dia tetap apa itu istilahnya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak istrinya dan lain-lain lah. Tapi di dalam apa itu pencarian itu atau di dalam perjalanan itu, dia itu tidak kumantil, hatinya itu tidak apa ya, maksudnya dia cuma sekedar melakukan, tapi hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu loh. Maksudnya tidak hubud dunia lah, tidak suka lah. Ya suka, tapi maksudnya apa ya, biasa-biasa aja gitu loh. Sulit untuk dibahasakan. Yang namanya zuhud itu seperti itu. Wa mang taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba. Jadi barang siapa yang meninggalkan nasibahu atau bagiannya yang berada apa ketika hidup di dunia ini, maka fastausahu istaufahu fil uqba, maka nanti di akhirat atau di alam akhirat itu akan dibayar lunas atau dibayar jangkep oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita hidup di dunia ini ya, ketika kita hidup di dunia ini, hidup dalam keadaan berkecukupan, kita hidup dalam keadaan mewah, atau kita punya harta, Allah menitipkan harta yang banyak kepada kita. Lah barang siapa yang mau meninggalkan itu, maka apa ini disebutkan kata Utsman bin Affan istaufahu, maka nanti di akhirat itu akan dibayarkan secara kontan, secara genap sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu, tapi bukan berarti kita itu meninggalkan ya. Maksudnya ya hati kita itu yang dinilai zuhud itu adalah hati kita tidak kumandel terhadap duniawi, maksudnya tidak silau terhadap dunia. Jadi kita kaya biasa, kita miskin biasa, kita kurang biasa, kita kecukupan juga biasa saja. Ketika kita kehilangan, kita juga tidak bersedih. Ketika kita mendapat, kita juga tidak gembira. Artinya ya biasa-biasa aja. Itu namanya adalah zuhud atau tidak hubud dunya. Dan kita apa itu nasibahu mantarokan nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba. Ini maksudnya juga ketika kita berkecukupan, punya harta benda dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita memanfaatkan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya membantu anak yatim, fakir miskin dan lain-lain lah, maksudnya untuk berbuat kebaikan. Kita tidak eman, kita ikhlas lillahi taala, itu artinya kita tarokan nasibahu minat fit dunya, kita meninggalkan bagian kita yang di dunia, maksudnya kita tidak cintalah kepada dunia, itu intinya seperti itu. Wa kana yaqulu khairan nasi, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan melanjutkan perkataannya, wa kana yaqulu khairan nasi man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan melanjutkan perkataannya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia itu. Jadi man tarokat dunya qabla an tatrukahu, orang yang meninggalkan dunia itu sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya apa? Artinya ya dalam keadaan kita dalam keadaan lapang ya, kita dalam keadaan yang longgar, kita punya duit, kita punya harta. Nah, pada waktu kita punya itu loh. Pada waktu kita punya harta ini, mantarokat dunia, sebelum dunia itu meninggalkan kita, kita itu sudah meninggalkan dunia ini duluan gitu loh. Ketika kita dalam keadaan lapang misalnya ya, kita punya duit banyak lah, kita punya harta yang melimpah, kita sudah tidak suka, artinya duit ini kita sudah tidak bergantung kepada duit ini, hati kita itu terhadap duit ini itu biasa-biasa aja, kita nggak suka, kita ya gimana ya, biasa-biasa aja lah. Kita juga ketika
harta ini hilang kita juga tidak sedih. Maksudnya seperti itu. Nah, ketika kita itu hubudunya masih hubudunya dalam keadaan yang masih longgar dan kita masih hubudunya dan dunia ini meninggalkan kita, artinya kita entah bangkrut, rugi atau apa. Ini tidak masuk dalam call ini, maksud saya seperti itu. Jadi barang siapa yang sebaik-baik manusia itu pertama, dia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya ketika kita dalam keadaan longgar kita sudah tidak hubud dunia gitu loh, tidak suka terhadap dunia, maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Sampai mana tadi? Wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu, dan kemudian sebaik-baik manusia yang kedua adalah orang yang ridho terhadap Tuhannya sebelum dia menemui Tuhannya. Orang yang ridho terhadap Tuhannya, wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu. Jadi orang yang ridho terhadap Tuhannya walaupun dia belum pernah menemuinya atau belum pernah ketemu dengan Tuhannya, maksudnya seperti itu. Ini sebaik-baik manusia yang kedua ya. Ya, terus yang ketiga wa ammara qabrahu qabla yadkhulahu. Jadi sebaik-baik manusia yang ketiga adalah orang yang memakmurkan kuburannya sebelum orang itu memasuki kubur tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya ya ketika kita sebelum memasuki kubur atau sebelum kita meninggal dunia, kita di dunia ini berlomba-lomba apa itu mencari kebaikan atau berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita itu menjadi orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya dan lain-lain, semua yang baik-baik, semuanya kita usahakan, semua kita lakukan di dunia ini, amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain sebagainya lah ya. Jadi ketika kita, karena dunia ini adalah istilahnya adalah ujian bagi kita ya, jadi penentu nanti kehidupan kita selanjutnya di alam akhirat, selanjutnya di alam setelah kehidupan dunia ini, maksudnya dunia ini itu adalah penentu kita gitu loh. Jadi kita berbuat baik, apa beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah istilahnya seperti itu. Kita membekali diri kita ini ketika di dunia ini seperti itu sebelum kita memasuki liang kubur. Maksudnya sebaik-baik manusia yang ketiga yang disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Ini adalah ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga bisa difahami. Kita cukupi sampai segitu dulu karena ya keterangannya panjang-panjang, hadisnya ini juga panjang, nanti di bagian ketiga juga hukiyah lagi, maksudnya ini juga riwayat lagi, juga sebuah cerita lagi gitu loh. Jadi ini satu cerita kita sudahi, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang mengikuti kajian ini. Semoga membawa manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.